Jawabannya PT Suranijaya, laporan biaya produksi bulan Desember 2017. Data kuantitas, unit dalam proses persediaan awal dari tab sebelumnya 95%, bahan 95%, tenaga kerja 95%, overhead 95%, kuantitas 23.000. Jadi ditransfer dari departemen sebelumnya, kuantitasnya 47.000, kemudian ditambahkan ke produksi 6.000, jadi total 76.000. Ini ada unit ditransfer ke departemen berikutnya, ada 57.000, unit dalam proses persediaan akhir, persentasenya 80%, bahan 80%, tenaga kerja 80%, overhead 80%, kuantitasnya 14.000. Jadi rusak normal dan tidak normal, dia dari tab sebelumnya 75%, bahan sama 75%, tenaga kerja 75%, overhead 75%, kuantitasnya 5.000. Jadi total 76.000. Sebenarnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Sini ada persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, dan jumlah unit 23.000. Ini dari data kuantitas. Jumlah biayanya 12 juta. Bahan jumlah biayanya 2 juta. Tenaga kerja jumlah biayanya 7.600.000. Overhead pabrik dibebankan 5.600.000 rupiah. Jadi jumlah biaya persediaan awal 27.200.000 rupiah. Selanjutnya biaya ditambahkan ke periode ini. Dari departemen sebelumnya jumlah unitnya 47.000, jumlah biayanya 55 juta rupiah, jumlah unit ekuivalennya 70.000, biaya per unitnya 957,1428571. Nah, 70.000 ini didapatkan dari 23.000 ditambah 47.000. 70.000, dan ini didapatkan dari 12 juta tambah 55 juta bagi 70.000. Jadilah ini. Akhirnya yaitu unit ditambahkan ke produksi. Jumlah unitnya 6.000, dan jumlah dan biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan. Jumlah unitnya 76.000. Ini dari total ini 33.000, 47.000, 6.000 di total di jumlah, ketemulah ini, dan jumlah unit ekuivalennya 76.000 didapat juga dari ini. Dan ini didapat dari ini 12 juta tambah 55 juta dibagi 76.000. Jadilah ini. Selanjutnya jumlah dan biaya per unit disesuaikan. Jadi jumlah unit ekuivalennya ini 71.950, dan biaya per unitnya 931.20222238. Untuk jumlah unit ekuivalen ini didapat dari ini. Nah, didapat dari perhitungan unit ekuivalen. Unit ditransfer ke departemen berikutnya yang berjumlah 57.000 dari tab sebelumnya, bahan juga 57.000, tenaga juga 57.000, overhead juga 57.000. Dan unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik itu sama, perhitungannya 14.000 dikali 80%. Nah, yang membedakan di sini adalah unit rusak normal dan tidak normal. Jadi ini jumlahnya 5.000, jumlah normal dan tidak normal jika persentasenya 75%. Jadi untuk yang dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik ini sama 11.200. Dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead, dan unit rusak pun normal ya normal, hasilnya 3750, dan sama dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dan ini dijumlah, ketemulah 71.950 dari departemen sebelumnya, bahan juga 71.950, tenaga kerja juga 71.950, overhead juga 71.950. Jadi begitu. Selanjutkan untuk yang bahan. Bahan jumlah biaya 46 juta
jumlah unit ekuivalennya 71.950, biaya per unitnya 667, 1299514. Ini didapat dari 2 juta ditambah 46 juta dibagi 71.950, ketemulah ini. Selanjutnya ada tenaga kerja 40 juta, overhead pabrik dibebankan 24 juta rupiah, dan totalnya dari 4 ini 55 juta, 46 juta, 40 juta, 24 juta dijumlahkan jadi 165 juta rupiah. Selanjutnya biaya perbaikan produk cacat normal, ada tenaga kerja yaitu 1.700.000 rupiah, jumlah unit ekuivalennya 71.950, dan biaya per unitnya 685 1,1980542. Ini caranya yaitu 7.600 ditambah 40 juta ditambah 1.700.000 rupiah dibagi 71.950, jadilah ini biaya per unit dari tenaga kerja. Hanya ada overhead pabrik dibebankan, jumlah biayanya 1.300.000, jumlah unit ekuivalennya sama 71.950, biaya per unitnya berbeda 429,464902,062. Ini pun didapat dari 5.600.000 ditambah 24 juta tambah 1.300.000 rupiah dibagi 71.950, dan ketemulah ini. Selanjutnya biaya perbaikan produk cacat tidak normal, tenaga kerjanya 1 juta, overhead pabrik dibebankan 800.000 rupiah, dan jumlahnya ditambahkan jadinya 1.800.000 rupiah. Nah, total dari ditambah dari 27.200.000, 165 juta, 3 juta rupiah, dan 1.800.000 rupiah. Untuk jumlah yang harus dipertanggungjawabkan, jumlah biaya yang harus dibayarkan itu 197 juta rupiah, dan jumlah dari biaya per unit ada 2712,995136. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya produk rusak normal dan tidak normal, alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal, rincian biaya alokasi rusak normal, alokasi biaya rusak normal ke unit transfer dan barang dalam proses, serta rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir. Untuk biaya produk rusak normal dan normal dari DAP sebelumnya itu 5.000 kali 75% kali 931,202238. 5.000 ini total jumlah dari unit normal dan tidak normal, 75% ini persentasenya dari data kuantitas, dan 931 ini didapat dari biaya per unit. Biaya per unit dari jumlah dan biaya per unit disesuaikan, dan ketemulah hasil dari ini 349.2008,339. Bahan juga sama, 5.000 dikali 75% dikali 667, dapat dari sini biaya per unit 1299514, ketemu 250.1737,318. Tenaga kerja 5.000 kali 75% kali 685,1980542. Dari sini biaya per unit sama dengan 256.9492,703. Untuk overhead pabrik ini 5.000 kali 75% kali 429, dari sini 429,4649062, ketemu 1610493,398, dan jumlahnya adalah 101.73731,76. Selanjutnya alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal.
rusak normal. 101 ini untuk ini 101 sekian ini didapat dari jumlah biaya produk rusak normal ya normal. Jadi dimasukkan ke sini untuk perhitungan. 101.731,76 dibagi 5.000 dari jumlah total normal ya normal dikali 3.000. 3.000 ini ada di soal. Ketemu hasil 6104.239,55 untuk rusak tidak normal 101.731,76 dibagi 5.000 dikali 2.000 dan hasilnya 406.9492,703. Rincian selanjutnya rincian biaya alokasi rusak normal. Dari departemen sebelumnya 349.2008,339 dikali 3.000 karena ini rusak normal dibagi 5.000. Sebenarnya untuk yang 349 sekian, 250 sekian dan ini didapatkan dari hasil dari ini. Dari departemen sebelumnya dari hasil perhitungan bahan, perhitungan tenaga kerja dan overhead pabrik. Ini dimasukkan ke rincian biaya alokasi rusak normal untuk perhitungan. Jadi dari departemen sebelumnya 349.2008,339 dikali 3.000 dibagi 5.000 bahan 250.1737,339 dikali 3.000 dibagi 5.000 tenaga kerja 256.9492,703 dikali 3.000 bagi 5.000 freight pabrik 1610493,398 dikali 3.000 dibagi 5.000 dan ketemulah hasilnya dari departemen sebelumnya ini 2095205,003 150 1042,391 154 1695,622 966 296,0389 dan jumlah totalnya adalah 610 4239,055. Alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses ini dialokasikan ke unit ditransfer. Jadi ini 6104 239,055 didapat dari ini. Jumlah dari rincian biaya, jumlah total dan biaya alokasi rusak normal. Jadi 6104 239,055 kali 57.000 dibagi 57.000 ditambah 14.000. Yang hasilnya 4900586,284. Dialokasikan ke persediaan akhir 610 4239,055 dikali 14.000 dibagi 57.000 ditambah 14.000 dan ketemu hasil 12.03652,771. Selanjutnya terakhir rincian biaya produk rusak normal ke persediaan akhir. Dari departemen sebelumnya 209.205,003 kali 14.000 bagi 57.000 ditambah 14.000 hasilnya 413139,0148. Jadi ini didapat dari ini rincian biaya alokasi rusak normal. Jadi perhitungan dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja dan overhead pabrik ini dimasukkan ke sini untuk digunakan perhitungan. Selanjutnya ada bahan 1501042,391 kali 14.000 dibagi 57.000 ditambah 14.000 hasilnya 295.980,1897. Tenaga kerja ada 154 1695
622 kali 14.000 dibagi 57.000 ditambah 14.000 dan sama dengan 303.996,3198. Overhead pabrik 966.296,0389 kali 14.000 bagi 57.000 plus 14.000, hasilnya 190.537,2471 dan totalnya adalah 1203652,771. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Jadi ada biaya transfer ke departemen berikutnya, yaitu 57.000 dari data kuantitas dikali 2712,995136. Untuk ini dapat dari ini. Jadi jumlah biaya per unit dari jumlah biaya unit disesuaikan, bahan, terus tenaga kerja dan overhead pabrik. Ditambahkan, jadi digunakan dikalikan dengan 57.000, ketemulah 154.640.722,7 dan alokasi biaya produk rusak normal ke unit transfer yaitu 4.900.586,284. Ini didapatkan dari sini, alokasi biaya rusak normal ke unit transfer dan barang dalam proses. Dialokasi ke unit transfer 4.900.586,284. Jadi situ, dan jumlahnya jumlah biaya yang ditransfer yaitu 159.541.309. Selanjutnya yaitu biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya 14.000 dikali 80% dikalikan 931,2022238. Ini dari sini juga, dari biaya per unit ini dijadikan di sini. Hasilnya 104.29464,91. Bahan 14.000 dikali 80% dikali 667,1299514. Ini dapat dari sini biaya per unit dari bahan. Hasilnya 74.185,455. Hanya ada tenaga kerja 14.000 dikali 80% dikali 685,1980542 sama dengan 767.4218,207. Overhead pabrik 14.000 dikali 80% dikali 429,4649062, hasilnya 481,006,949. Dan alokasi biaya rusak normal ke BDP akhir 120.365.2,771. Jumlah biaya BDP akhir yaitu 3.158.9198,29. Alokasi produk rusak ke unit tidak normal
Ini 406.9492,703. Ini dari ini alokasi biaya produk rusak normal tidak normal, di rusak tidak normal itu 406.9492,703. Dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal itu 1.800.000. Ini didapatkan dari sini, 5 biaya didapatkan dari biaya perbaikan produk cacat tidak normal. Dan jumlah pertanggungjawaban biaya 197 juta rupiah. Jadi balance. Selanjutnya ada jurnal. Selanjutnya jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen 2 pada 2017. A. Biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 55 juta. Pada barang dalam proses Departemen 1 55 juta. Yang kedua, biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 46 juta. Pada bahan 46 juta. Yang ketiga, yang C, distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 40 juta pada gaji dan upah 20 juta. Biaya overhead pabrik yang B, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 pada biaya overhead dibebankan yang dibebankan yaitu 24 juta dan 25 juta. Yang E, biaya perbaikan pada produk cacat normal selama bulan Desember. Itu barang dalam proses Departemen 3 juta pada gaji dan upah pada kredit 1.700.000 rupiah dan kredit biaya overhead yang dibebankan 1.300.000 rupiah. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember. Rugi produk cacat tidak normal didebet pada gaji dan upah kredit dan biaya overhead yang dibebankan juga kredit 1 juta dan 800.000 rupiah. Biaya G, biaya unit selesai departemen yang ditransfer ke departemen akhir. Barang dalam proses Departemen 3 159.541.308. Rugi produk rusak tidak normal 406.9492,73 didebet pada barang dalam proses Departemen 2 itu 163 610.801,7. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.